Saya sudah berada di kawasan Pantai Kuta Bali. Ini adalah yang sangat terkenal di Bali dengan ombaknya yang besar, menjadi primadona wisatawan yang ingin bermain selancar. Dan kabarnya banyak wisatawan asing yang kemudian secara ilegal menjadi pelatih selancar di sini. Benarkah demikian? Saya sudah bersama dengan salah seorang warga lokal yang selama bertahun-tahun berbisnis sebagai pelatih surfing, benar ya? Iya, betul. Mas Reza? Iya, betul. Mas Reza, terima kasih sudah bersama Niluh. Iya, jadi benar bahwa setelah pandemi COVID-19 ini banyak warga asing yang berprofesi sama dengan Mas Reza? Iya, betul. Di Pantai Kuta ini ada? Untuk di Pantai Kuta ini bisa dibilang ya ada beberapa orang, tapi kita juga nggak bisa ngejelasin bahwa itu benar ilegal atau ilegalnya karena kita pun nggak tahu ya. Karena emang sebelumnya pun makin hari makin banyak juga untuk warga asing yang seperti yang ngajar. Seperti itu ya. Modusnya mereka seperti apa? Mereka biasanya itu buka kayak surf school juga ya, ada surf schoolnya, ada sekolah surfingnya. Mereka promosi juga di media sosial. Promosi juga di media sosial. Mas Reza juga jauh, biasanya yang punya warga asing itu lebih mahal atau lebih murah? Dijatuhkan. Jadi harga asing tuh lebih murah kadang-kadang. Lebih murah ya, dibanding harga kita yang lokal yang seperti biasanya. Oke. Dan itu memang cukup meresahkan bagi teman-teman yang di bisnis sama dengan Mas Reza? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada keuntungannya seperti apa ya namanya tuh, seperti buat orang-orang yang berjualan seperti itu. Itu untungnya seperti itu sih. Yang tapi untuk yang punya bisnis sama dengan Mas Reza, surfing kayak kita mungkin sedikit besarnya agak sedikit lebih down gitu kan, berkurang gitu ya. Betul. Oke, Mas Reza terima kasih ya sudah berbagi Sama-sama, cerita dan informasi di Niluh. Mudah-mudahan setelah operasi yang dilakukan oleh pemerintah nanti bisnis Mas Reza bisa kembali lagi cuan ya. Makasih Mas Reza, sehat selalu. Maraknya wisatawan asing yang berperilaku minus di Bali menimbulkan keresahan mendalam bagi masyarakat Bali. Seperti apa kemudian perilaku minus mereka merugikan masyarakat Bali? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Niluh Jelantik, tokoh masyarakat dan juga aktivis yang konsisten bersuara terkait dengan hal ini. Saya sudah bersama dengan, saya panggil Mbok Niluh. Mbok Niluh, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Mbok. Terima kasih banyak. Niluh kesayangan Mbok Niluh. Niluh bertemu Niluh. Jadi Mbak Niluh, saya ingin tahu dulu gini, perilaku WNA yang melakukan pelanggaran itu sedemikian parah, Mbak, sampai membuat masyarakat merasa ini sudah tidak nyaman untuk utamanya mereka yang di bisnis pariwisata. Sangat-sangat tidak nyaman buat kami. Ada karena banyak laporan terkait itu. Banyak banget dan juga banyak banget Mbak Niluh mengalami sendiri. Oke. Kalau di bisnis apa misalnya? Ada di bidang retail, juga bidang pariwisata itu sendiri, yaitu misalnya dari kita baru tiba di airport. Pihak penjemput itu sudah ada yang WNA. Kemudian yang mengantarkan mereka berwisata WNA juga. Misalnya mereka melakukan foto pre-wedding dan lain sebagainya. Yang memotret juga WNA. Pulang mereka misalnya mau bobo, yang punya vilanya, yang mengelola itu WNA. So, from the day we wake up until the day we wake up again, all those business has been run by foreigners. Dan kami berhak bertanya, legalitasmu di mana? Dan sejauh yang Mbok temukan, banyak di antara mereka tidak punya legalitas, sebagian besar atau sebagian kecil? Mbok Niluh setiap menerima pengaduan, setiap melihat ada post yang diiklankan di sosial media dan kemudian nyasar di beranda Mbok Niluh tidak pernah langsung menjudge. Kamu ilegal ya? Enggak. Mbok pasti akan mengundang mereka dengan cara seorang Mbok Niluh. Kita mengundang mereka untuk datang ke kelas inspirasi kami, memberikan inspirasi, memberikan ide-ide, tips dan trik. Mengapa mereka bisa ada di Bali? Itu bagaimana perjalanan hidup mereka? Karena kan ada success story kan. Dan ditemukanlah ada yang tidak punya. Hampir semuanya menghilang. Tidak menerima undangan Mbok Niluh. Sudah ratusan bahkan. Dan sebagian dari mereka menjadi defensif, sebagian dari mereka mengintimidasi. Wisatawan asing yang bekerja tanpa permit kerja di Indonesia, itu apakah kemudian dilaporkan dengan pihak berwajib ke imigrasi, ke polisian misalnya, atau pemerintah daerah? Biasanya kalau Mbak Niluh mengundang itu biasanya pasti ngetek semua. Jadi nanti di sana akan ada sesi, sesi tanya jawab dengan pihak institusi terkait. Kan ada selalu direspon dengan baik? Selalu. Saya sempat mewawancarai Kepala Divisi Keimigrasian wilayah Bali, yang kemudian menyebut bahwa dari temuan mereka, jumlah WNA yang melakukan pelanggaran
tidak sebanyak yang ramai di media sosial misalnya. Bagaimana tanggapan Bu Ilu soal itu? Let's talk about number. Let's talk about data. Sampai data yang kemudian disampaikan oleh mereka sudah melakukan penindakan, ada 46 WNA yang kemudian dideportasi karena memang melakukan pelanggaran. Angka itu menurut Bu Ilu? Jauh lebih banyak yang bisa ditindak. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sama dengan komponen masyarakat, karena kami tidak pernah mengkritisi institusi. Kami sudah kasih bolanya, tolong dicek, karena yang punya data itu kan imigrasi. Ada juga yang disampaikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian bahwa banyak memang informasi yang masuk melalui akun mereka terkait dengan informasi pelanggaran, tetapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak ada data yang lengkap. Mereka membutuhkan data yang lengkap, siapa yang memberikan informasi dan lain sebagainya. Menurut Bu Ilu bagaimana dengan sistem seperti itu? Seperti misalnya kita menelpon 911. Apakah pada saat kita menelpon 911 kita ditanya nomor KTP kita berapa, identitas kita seperti apa? And this is something really private gitu loh. Nah sekarang kan misalnya gini, ada istilah lebih baik lapor Bu Ilu kan? Ya kan? Bu Ilu, kalau dibilang yang soal pelanggaran WNA di Bali itu hanya ramai di media sosial, aslinya nggak sebanyak itu. Banyak. Bu Ilu? Kita menggunakan media sosial justru untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan di sana akan banyak komen-komen, apakah dari pihak yang bermasalah dengan si WNA, apakah dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman yang sama. Nah, seharusnya itu kan menjadi informasi yang berharga ya untuk pihak penegak hukum ya. Artinya ini bukan hanya ramai di medsos kok. Oh enggak, Istana sudah mengambil sikap membuka pertemuan tertutup, Bu Ilu ada di dalamnya. Ada juga Wakapolri, ada juga Dirjen Imigrasi, ada juga Pemprov Bali. Boleh dibocorkan hasilnya apa pertemuan tertutup itu? Besoknya kan razia besar-besaran. Dan kemudian kan penindakan besar-besaran. Dan cinta kami itu ya tak bersyarat buat kalian gitu loh. Berikanlah juga tempat yang baik untuk rakyat ya. Jadi apa yang Bu Ilu perjuangkan selama ini itu nggak balik ke nol lagi gitu loh. Iya. Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan melarang WNA menggunakan sepeda motor di Bali. Kebijakan itu menuai kontra dari Anda. Kenapa? Itu Mbak Niluh sudah sampaikan dari awal, aturan tersebut tidak tepat sasaran. Untuk Mbak Niluh, very simple. Pelanggaran tentang lalu lintas, silahkan ditindak sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Dan kemudian ada juga WNA yang misalnya menggunakan kenyamanan yang dia rasa dia punya di pulau ini, memiliki usaha rental motor, mengajarkan naik motor, mobil, yacht. Ini harus ditindak. Dan yang bisa menindak pelanggaran di sini adalah pihak kepolisian bekerja sama dengan imigrasi. Apa relevansinya dengan warga Bali atau rakyat Indonesia yang punya usaha sewa motor? Itu sangat merugikan mereka. Sangat merugikan. Jadi Mbak Niluh selalu bilang, basmi tikusnya, jangan lumbungnya. Jangan bakar lumbungnya. Bali ini kan butuh turis. Karena kita harus menyadari bahwa kita hidup dari tourism. Sementara itu, kita juga tidak ingin Bali dikacaukan oleh mereka yang kemudian berlaku ilegal. Kebijakan yang paling tepat yang bisa diambil oleh pemerintah, yang win-win solution, apa? Mbak Niluh menyampaikan beberapa kali, ini sudah kepada Mas Menteri ya Mas Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. 2 tahun lalu kami duduk di sini, dan saya berkata kepada beliau, aku titip Bali Mas. Aku titip Bali, karena aku bukan pejabat. Aku adalah rakyat yang sangat mempedulikan sesamaku, mempedulikan tanah kelahiranku. You are the person with all the policy that you can do. Jadi aku waktu itu jabarkan apa semua yang ada di kepalaku, apa yang mereka bisa lakukan dengan gebrakan-gebrakan yang mereka punya, kebijakan yang mereka punya. Mas Menteri kan sudah menyampaikan berkali-kali, kami akan tidak tegas, kami akan tidak tegas, kami akan tidak tegas. Akan tetapi setiap komponen institusi ini tidak akan bisa maksimal jika tidak ada satu kesepakatan bahwa buku putih, the white book of tourism, the do and the don'ts itu dibuat. Dan di sana semua orang tanda tangan. Bila perlu Pak Presiden tanda tangan. Dan buku itu akan dibuatkan dalam bentuk misalnya digital. Simple, buatkan ilustrasi atau dalam bentuk kartun apapun itu. Di pintu masuk di airport, on arrival, si WNA sudah harus mendownloadnya. Di sana dia akan paham. Oh ini hukumannya kalau saya nggak pakai helm. Oh ini hukumannya kalau saya itu jualan helm. Dan untuk mereka yang sudah berada di Bali, yang terindikasi melanggar aturan, kita juga bisa bekerja sama dengan perangkat desa yang paling mungil, yaitu Kelian. Jadi setiap Banjar berhak dan harus
mendata warganya, termasuk kami. Dan setiap klien itu akan mereport. Hari ini kami memiliki 100 wisatawan dengan visa ini, dan itu bisa dicocokkan dengan laporan keimigrasian. Oke. Dan itu juga untuk memberikan pesan kepada WNA bahwa kami peduli. Baik, Bu Niluh Jelantik, aktivis yang konsisten bersuara terkait dengan menjaga masyarakat Bali dari, kalau saya sebutkan, penjajahan dalam tanda kutip ya, modern dari warga asing di Bali. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Niluh. Sehat selalu, Bu Niluh.